Kamu pernah dengar nggak tentang bisnis ekosistem alias bahasa Indonesianya ekosistem bisnis? Dari bisnis ekosistem ini ada loh peluang-peluang menarik yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran yang bisa kita explore dan apa aja peluangnya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Mantap. Bisnis ekosistem ya, kedengerannya berat banget ya. Enggak, tenang-tenang ya. Podcast Berani Melangkah with Michael Wahandi, it's all about practical business tips ya. Jadi tenang aja ya. Ini akan jadi sesuatu yang relevan dan saya percaya ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Jadi ceritanya gini teman-teman ya. Kalau kita ngomongin bisnis ya, untuk sebuah industri itu bisa berkembang ya dalam satu industri tertentu, untuk bisnis tertentu, itu tuh kita nggak akan bisa sukses sendirian ya. Harus ada bisnis-bisnis lain yang saling mendukung, baik mendukung dari sisi back end ya, untuk memastikan sebuah bisnis itu bisa berjalan ya, misalnya jadi suppliernya gitu ya, maupun juga dari sisi competitors. Kompetitor bisa membantu bisnis kita berkembang. Yes, betul ya. Jadi itu tuh ekosistem tuh begitu ya. Kalau singkatnya, bisnis ekosistem tuh sebenarnya begini. Bagaimana bisnis itu bisa maju karena ada bisnis-bisnis yang lain ya. Kalau kita pernah dengar kan, kita nih makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Bisnis juga sama ya, itu sifatnya juga sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh bantuan dari orang lain gitu ya. Coba kamu bayangin ya, kalau misalnya ada sebuah bisnis, dia mau lakukan semuanya sendiri ya. Saya kasih contoh apa ya yang gampang ya. Misalnya nih restoran ya, misalnya restoran. Masak sendiri, ya make sense ya. Terus apalagi semua mau dilakukan sendiri. Misalnya mau ini buat pencatatan POS tuh ya, untuk pencatatan billingnya. Terus mesti beli software, nggak mau bikin sendiri. Wah, hire sendiri, cari programmer, bisa nggak? Ya mungkin bisa. Terus packaging ya, mesti beli packaging, nggak mau. Bikin sendiri ya, misalnya bikin pabrik plastik misalnya, atau bikin pabrik packaging misalnya, kan nggak make sense kan ya. Ada sesuatu yang kita lebih efisien, lebih bagus kalau kita tuh kerjasama sama orang lain atau sama bisnis lain yang memang spesialis di bidangnya. Nah, itulah prinsip dalam bisnis sebenarnya kan. Kita tuh fokus sama satu expertise tertentu ya, dan expertise yang lain kita bisa bekerja sama dengan bisnis yang lain yang memang expertise-nya ya yang lain. Nah, jadi sebetulnya esensi bisnis kan seperti itu ya. Kalau kita pernah berpikir begini, bisnis itu adalah gua mesti jadi pemenang nomor 1, ya yang lain ya udah, pokoknya yang lain harus rugi, yang lain itu kalah, gua yang menang. Itu kalau kamu pernah dengar istilahnya tuh zero sum game ya. Jadi ya market cuma ada segitu-gitu aja. Kalau gua menang, tanda yang lain harus kalah. Sebetulnya nggak begitu juga ya. Nah, dalam bisnis itu untuk kita bisa sukses, kita juga perlu bantuan dari bisnis-bisnis lain, baik bisnis yang mensupport bisnis kita maupun juga secara sisi kompetitor gitu teman-teman. Jadi itu gambaran dari bisnis ekosistem ya. Jadi bisnis ekosistem kan gimana sebuah bisnis itu bisa maju karena ada bisnis-bisnis yang lain. Nah, kalau sebuah ekosistem bisnis itu terbentuk, nah maka semua yang ada di dalam ekosistem itu pasti akan menikmatin hasilnya ya.
Dalam kesempatan di episode ini saya pingin bahas dua jenis ekosistem yang menurut saya akan sangat-sangat relevan buat kamu ya. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah supply chain ecosystem. Nah, teman-teman, jadi kalau supply chain ecosystem tuh maksudnya gini ya. Untuk bisnis bisa berjalan itu kan pasti membutuhkan banyak bisnis lain. Nah, tapi konteksnya adalah bisnis lain yang menopang bisnis itu sebagai partner atau sebagai supplier ya. Biar gampang saya kasih contoh restoran ya. Saya paling suka kasih contoh restoran soalnya kelihatannya kita semua bisa bayangin apapun bisnis kamu ya. Karena kan pasti kita pernah ke resto. Jadi hopefully lebih kebayang ya. Nah, coba bayangin gini teman-teman. Misalnya kamu lihat ada satu restoran seafood dah ya, restoran seafood yang lumayan besar yang ada di dekat rumah kamu ya. Coba kamu pikirin, kamu bayangin restoran seafood yang kamu tahu yang cukup gede ya. Udah kebayang belum restorannya? Restoran apa ya? Nah, coba kita bayangin yuk sama-sama. Kira-kira menurut kamu pihak-pihak mana aja yang bekerja sama dengan restoran seafood tersebut? Ayo coba kita pikirin. Pihak-pihak mana aja ya, atau bisnis mana aja yang mendapatkan omset gitu ya, atau mendapatkan order dari si restoran seafood ya. Restoran seafood kan dapat order dari orang yang datang makan di situ kan. Oke. Tapi ada bisnis lain nggak yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang dari si restoran seafood itu? Banyak ya. Coba kita pikirin nih. Ya, ini yang paling kelihatan dulu nih, kan namanya juga bisnis seafood ya, restorannya seafood ya. Tandanya ada supplier buat ya seafoodnya ya, supplier ikan, udang, dan kepiting, seafood lainnya ya. Mungkin bisa jadi dari beberapa distributor ya, tergantung masukinnya jenis ikan apa. Misalnya ada distributor khusus masukin apa ya, misalnya kepiting kenari ya dari Balikpapan, wah misalnya gitu ya. Ada lagi spesialis dia distributor udang, ada lagi distributor ikan jenis apa ya, dan seterusnya. Jadi mungkin dia nggak mancing sendiri kan ya, atau dia nggak restorannya dia nggak, belum tentu. Saya sih belum pernah ketemu ya, maksudnya ada nggak restoran yang emang punya kapal sendiri dia ngejala ikan sendiri? Kayaknya enggak kali ya. Kalau ada juga mungkin jarang banget ya, tapi kan ya kan gitu. Jadi dia berpartner kan sama supplier ya, sama supplier yang supplier berpartner lagi sama nelayan dan seterusnya kan gitu. Oke. Apalagi supplier sayur, nah kan pasti dia butuh nih sayurnya berapa banyak, dan bisa jadi modelnya udah kontrak nih ya kalau skalanya udah gede kan ya. Oke, setiap hari tolong disuplai sayur dengan kualitas yang seperti ini gitu ya. Itu sayur berapa banyak, bumbu-bumbu, wah ya macam-macam nih bumbu, dari bumbu-bumbu halus lah, bumbu ya pokoknya semua bumbu-bumbu lah ya, termasuk beras juga untuk nasinya dan lain-lain ya. Jadi bumbu-bumbu itu pasti ada supplier sendiri. Ada lagi apa dalam sebuah restoran, biar restoran itu bisa berjalan. Supplier apa nih? Kamu makan ya pakai piring sendok, kenapa sih ada yang supply kan? Nah, itu ada supplier juga tuh ya. Peralatan makannya, di dapurnya supplier peralatan dapur, kompor lah, mejanya lah, oven lah, mesin deep fryer lah, dan seterusnya. Ya jadi dari situnya oke. Terus biar biar restorannya terjaga kebersihan, misalnya ya dia pakai outsource buat kebersihan toilet ya, kebersihan restorannya. Bisa jadi dia punya karyawan sendiri, bisa ada juga, dan tidak sedikit bahkan yang outsource ya, bisa juga model gitu kayak yang di kantor-kantor ya, atau di mall, di restoran juga banyak sekarang modelnya outsource. Oke. Terus karyawannya yang pakai bajunya rapi ya, ada seragamnya. Loh, ada yang supply juga pasti tuh. Banyak ya yang supply kan. Apalagi kalau misalnya tempatnya itu sewa di sebuah gedung misalnya, ya tandanya dalam tanda kutip ini suppliernya adalah building managementnya gitu kan. Bekerja sama gitu kan, ya bukan supplier lah, ini tandanya partnership kan, bekerja sama dengan gedung tertentu atau pihak manajemen building tertentu gitu ya, atau manajemen properti ya, untuk menyewakan tempatnya dan tempat itu termanage dengan baik gitu. Terus kalau dia punya sendiri mungkin parkiran juga outsource lagi kan, sama spesialis yang ngurusin parking management ya kalau punya lahan sendiri. Apalagi POS tadi sempat kita bahas kan, point of sale, software buat transaksi ya, itu ya outsource aja gitu. Jadi partnership, apalagi CCTV lah, payment gateway, bank. Kalau misalnya ada live music ya mungkin kerjasama juga dan seterusnya. Jadi banyak banget ya.
Nah, coba kamu pikir, ada lagi nggak? Siapa lagi menurut kamu yang bisa mendapatkan keuntungan dengan bekerja sama sama si restoran seafood itu, ya? Ada lagi nggak? Pasti masih banyak ya. Ini kita baru bahas kulitnya aja udah kelihatan banyak banget ternyata yang bisa mendapatkan profit dari sebuah restoran seafood gitu. Nah, jadi korelasinya dalam bisnis nih gini kan. Waktu kita nih mungkin selama ini kita suka mikir kayak kita atau gue bikin bisnis apa ya. Misalnya kita pikirnya adalah bikin bisnis restoran gitu, atau kita bikin bisnis apa gitu ya. Jadi model bisnisnya yang kayak gitu, which is oke-oke aja. Tapi dalam konteks supply chain ekosistem ini, semoga kita matanya lebih terbuka bahwa di balik sebuah bisnis itu ada di belakang-belakangnya lagi bisnis-bisnis yang lain yang ngekor gitu ya, yang menjadi sebuah ekosistem tersendiri kan. Misalnya si restoran itu sama si supplier ikan, supplier sayur, supplier bumbu-bumbu, itu nggak mungkin dia kayak oke, hari ini gue beli, nanti kapan-kapan gue beli lagi, nggak mungkin. Nah, kalau restoran itu laku, dia pasti kontrak. Jadi oke, pokoknya supply gue sayur setiap hari berapa jenis sayur ya, total berapa puluh kilo misalnya gitu, atau berapa ratus kilo bahkan, nggak boleh fail. Wah gitu, jadi kontrak. Nah kalau kontrak, si supplier sayurnya juga dapetin permintaan yang jumlahnya relatif stabil gitu ya. Jadi kalau kita mikirin sebuah bisnis ya, kita boleh berpikirnya tuh dari supply chain ekosistem ini. Dalam arti kalau ngomongin bisnis bukan ngomongin restorannya aja, tapi bisnis-bisnis apa ya yang bisa mendukung sebuah industri. Dan ini rahasia, peluangnya besar sekali. Peluangnya besar loh. Ya, jadi itu sesuatu yang worth to explore. Ya, ini baru satu contoh dalam industri F&B. Contohnya ya restoran seafood ya. Coba kamu cek industri lain, kamu explore supplier-supplier apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Ya, pasti ada dan banyak ya. Kemarin ini saya baru baca koran ya, ada sebuah properti baru di satu kawasan di Tangsel ya, properti premium. Terus dibilang gini, ini harga propertinya tuh nilainya tuh paling murah tuh belasan M sampai 20 M. Rumah harganya segitu. Wah, oke. Terus ini yang punya ya, yang beli, nah itu rata-rata nih antara emang keluarga sultan ya, atau memang pemilik bisnis dari bisnis-bisnis yang baru ya. Terus saya penasaran, bisnis apa nih yang bisa beli rumah 20M gitu kan. Terus yang saya baca itu ada beberapa ya, yang pemilik bisnis itu bisnisnya itulah mensuplai part tertentu untuk industri tertentu ya. Saya nggak mau spill apa, tapi konsepnya jadi kan gitu, supply chain dia. Jadi dia nggak bikin restoran ya dalam tanda kutip ya kalau itu restoran, tapi dia mensuplai industri tertentu. Dan itu model bisnis begitu bisa beli rumah 20M tuh. Ya, mantep ya. Gitu. Nah, coba semoga kamu jadi terinspirasi ya untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang maybe worth to try and worth to explore ya. Itu kalau kita lihat dari sisi supply chain ecosystem. Yang kedua adalah environment ecosystem. Nah, teman-teman, kalau ngomongin bisnis ekosistem secara environment ini ya, kira-kira prinsipnya nih begini. Kalau bisnis mau sukses, kita nggak bisa sendirian, tapi mesti bersama-sama ya. Ada satu case klasik beberapa tahun lalu yang mungkin kamu ingat atau kamu pernah tahu tentang gimana awal-awal Grab, Gojek, dan Uber waktu awal-awal berdiri itu kan belum dapat izin ya dari Kementerian Perhubungan. Dan kamu ingat nggak dulu apa yang terjadi? Itu tuh sempat di stop. Jadi orang mau naik aplikasi-aplikasi itu nggak bisa. Kenapa? Karena belum ada payung hukumnya ya. Selama ini kan kalau kendaraan umum dalam arti ada orang tuh mau naik kendaraan, habis itu bayar gitu ya, itu tuh kan harus masuknya tuh platnya tuh plat kuning ya gitu. Sedangkan ini kan konsep bisnis baru ya, jadi mobil biasa. Bahkan kalau kita ngelihat aslinya ya di US ya, itu Uber nih yang pertama kali mempelopori itu tuh driver-drivernya tuh sebetulnya awalnya tuh bukan driver full time, tapi emang orang yang lagi punya mobil pribadi, pas lagi nganggur ada waktu ya lumayan dia sekalian nganterin orang
kurang lebih seperti itu konsep awalnya. Tapi kan sekarang jadinya dedicated driver kan jadi pekerjaan full time. Di Indonesia kan jadinya begitu. Tapi anyway kan konsepnya gitu. Jadi belum ada payung hukumnya gitu. Ekosistemnya baru terbangun ya. Ada pemilik aplikasinya, ada drivernya gitu ya, ada penumpangnya, ada pemerintah. Nah, itu semuanya tergabung dalam sebuah ekosistem bisnis gitu kan. Nah, yang terjadi adalah ekosistem ini baru mau terbangun tapi stuck stuck lagi ya dia stuck gitu. Kenapa? Karena izinnya nggak ada ya, karena ini bisnis yang baru gitu. Dan Grab, Gojek dan Uber ya, sekarang Uber yang di Indonesia kan akuisisi sama Grab ya. Itu yang mereka lakukan adalah mereka ini kan competitors ya, tapi mereka tuh bekerja sama untuk melobi Kementerian Perhubungan. Ya istilahnya adalah competition ya. Jadi mereka bekerja sama. Jadi selagi mereka saling berkompetisi ya untuk menjadi market leader, untuk mendapatkan dapatin driver sebanyak-banyaknya, ngerekrut kan waktu itu pas lagi gencar-gencarnya, dan juga ngasih promo biar orang tuh banyak make ya, biar istilahnya tuh user acquisitions ya. Jadi di saat mereka saling berkompetisi, mereka juga mesti bekerja sama gitu. Kalau izinnya nggak dapat, itu yang rugi siapa? Semuanya ya. Semua yang punya aplikasi, ya semuanya rugi. Kenapa? Akhirnya semuanya nggak bisa jalan. Nah, jadi ya si driver-drivernya kembali ngojek tradisional lagi deh kan gitu. Tapi kan yang terjadi nggak begitu, ya nggak bisa gitu. Jadi harus bekerja sama. Nah, itulah contoh environment ekosistem. Jadi untuk sebuah ekosistem itu bisa berjalan ya, bahkan sesama competitors aja itu harus ada unsur kerjasamanya juga gitu teman-teman ya. Jadi nangkep ya sampai sini mengenai environment ekosistem ya. Contoh lain di dekat tempat saya tuh ada komplek ruko ya. Rukonya ya termasuk lumayan rame, parkirnya gratis gitu ya. Nah di situ ada banyak jualan lah gitu ya. Dan tentu namanya satu komplek ya pasti banyak yang jualannya mirip-mirip ya. Jadi ada unsur kompetisinya juga. Nah ceritanya adalah di kawasan parkirnya itu mau diterapin gate ya. Gate maksudnya jadi parkir bayar. Nah mereka udah tahu kalau parkir bayar orang males gitu ya, karena sebelumnya gratis kok, bisa mampir-mampir gampang, hop on hop off gitu ya. Ini sekarang mesti bayar. Nah, akhirnya mereka semua bersatu lah bisa dibilang gitu. Walaupun mereka kan saling punya bisnis yang beda-beda, bahkan ada bisnis yang sama dalam arti saling bersaing. Tapi mereka punya kepentingan yang sama. Untuk apa? Untuk orang tuh bisa convenient masuk ke area mereka dengan gratis, tapi tetap aman gitu. Jadi tetap ada security, tapi nggak perlu pakai gate gitu. Mereka maunya begitu. Jadi walaupun mereka berkompetisi secara bisnis di lingkungan itu, ya, tapi mereka juga harus bekerja sama karena mereka punya kepentingan yang sama. Ya, satu lagi yang semoga bisa jadi makin nangkep nih. Saya tuh beberapa waktu lalu main ke salah satu mall yang cukup besar di daerah Alam Sutra ya. Per episode ini direkam, mall tersebut sepi banget ya. Kamu bisa tebak gak ini mall apa ya? Jadi kemarin ini ada acara di sono, ada bazar tepatnya, bazar buku ya. Namanya BBW kalau kamu tahu ya, udah ketebak lah ya jadinya ini mall apa ya. Nah itu ada satu area yang lumayan hidup ya. Ada Aeon Supermarket, ada food court yang gede banget ya, ada function hall yang mendatangkan traffic lumayan setiap kali ada event ya. Tapi di bagian other side dari mall tersebut ya, itu alamat itu kosong banget ya, sepi banget. Cuman ada beberapa toko aja, sisanya ya tutup semua gitu. Nah, kira-kira kalau di tempat begini buat kamu menarik nggak kalau pengen buka booth gitu ya? Kamu mau nggak buka di mall model begini? Mungkin agak malas ya. Kenapa? Atau sebentar. Bisa jadi kalau kamu punya mindset yang berbeda, bisa juga kan itu kesempatan. Ya kan? Wah, kesempatan nih justru. Ini kita mesti melihat dengan mata peluang. Oh, ya bener juga sih, bisa juga. Tapi coba kalau kita being realistik dengan keadaan ini ya. Misalnya kamu jualan baju nih. Kan di situ yang jualan sedikit ya. Ya banyak yang tutup juga soalnya. Nah, bisa jadi kamu tuh merek baju satu-satunya yang ada di mall itu, bisa jadi ya. Tapi kalau itu yang terjadi, sebetulnya secara
bisnis kan kelihatannya jadi menarik gak sih? Karena kamu nggak ada kompetisi nih. Maksudnya ya udah kamu bisa 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 memonopoli perbajuan gitu ya di mall itu ya. Tapi kayaknya enggak kali ya. Mungkin kita nggak akan pasang booth di situ ya. Kenapa? Kita rasa itu sepi, nggak ada temennya gitu ya. Kita mau buka di mall yang rame kan, misalnya di mall yang ya saya nggak sebut merek lah ya, mall yang rame lah gitu ya. Nah, tapi bentar, kamu ingat dulu, kalau kamu masuk di mall yang rame ya, yang banyak trafficnya, itu tenannya banyak. Kalau kamu jualannya let's say baju, pasti kamu bukan satu-satunya tenan baju di tempat itu. Pasti ada banyak tenan baju yang juga jualan di situ gitu. Nah, jadi kalau kamu mau jualan fashion baju, sedangkan udah banyak fashion brand yang lain yang jualan juga ya, yang bahkan bukan hanya merek-merek lokal tapi merek-merek internasional, apa kita nggak takut kalah saing ya? Jadi jadi gimana ya? Menurut kamu lebih make sense mana ya? Lebih make sense jualan di tempat yang sudah banyak kompetitornya atau jualan di tempat yang nggak ada kompetitornya? Ya. Nah, ini yang jadi pertimbangan kan ya. Nah, dalam case ini tentu akan lebih menarik jualan di tempat yang udah banyak kompetitornya gitu ya. Kenapa begitu? Karena berlaku environment ecosystem gitu ya. Ya dimana ya kalau pilihannya banyak ya, orang juga jadi lebih tertarik gitu kan. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa brand-brand itu pengen ada di mall yang rame, di bazar yang rame. Karena ekosistemnya sudah terbentuk ya. Semakin banyak persaingan di satu area, somehow sebetulnya tuh dari sisi customer kan jadi semakin banyak pilihan ya. Waktu semakin banyak pilihan, itulah yang menjadi magnet besar buat customer ya. Contoh lain juga misalnya kayak pasar Tanah Abang misalnya gitu ya. Itu kenapa ya walaupun sekarang udah agak turun sih, tapi kan dia kan kayak pusatnya grosiran misalnya gitu ya buat baju-baju. Nah, kenapa yang buka toko di sana banyak? Karena yang datang juga banyak gitu ya. Dan orang mau datang misalnya mau nyari sesuatu, misalnya berhubungan dengan kain gitu ya, atau dengan fashion gitu. Ke Tanah Abang aja. Kenapa? Karena pilihannya banyak gitu. Jadi kalau kita bukan brand yang gede-gede banget gitu ya, mungkin kalau berhubungan dengan Maklon gitu, buka di Tanah Abang, bisa jadi kita terbantu karena banyak traffic yang organik datang. Kira-kira gitu teman-teman ya. Rather than misalnya out of nowhere buka satu toko di tempat ya yang bukan tempat orang nyari baju atau tempat nyari fashion. Nah, nangkep teman-teman. Jadi itu adalah mindset yang perlu kita pahami mengenai environment ecosystem ya. Semakin banyak pilihan untuk customer, itulah yang menjadi magnet semakin besar untuk lebih banyak customer juga untuk bisa datang ya. Jadi semakin banyak competitors kita bahkan ya di satu area tertentu gitu ya, itu sebetulnya somehow itu jadi sesuatu yang bagus ya. Saya tutup satu cerita tentang biskuit ya, Malkis ya. Jadi biskuit Malkis ada satu merek, mungkin saya nggak sebut mereknya juga. Itu tuh dia bikin biskuit Malkis yang modelnya sekarang kan macam-macam ya, yang ada salut coklat, salut keju dan seterusnya. Nah, salah satu yang pionir itu tuh bilang begini ya, kalau dia bikin sesuatu itu tuh kalau ditiru sama competitors itu seneng, bingung ya. Padahal kalau ditiru sama competitors itu harusnya kan jadi kesel ya. Waduh, gue udah bikin inovasi begini ditiru. Tapi nggak senang. Kenapa? Karena ekosistemnya jadi terbentuk. Jadi ada satu industri tertentu, misalnya, oke, Malkis dulu modelnya cuma yang pakai gula doang. Ini sekarang ada Malkis yang ada salut coklat atau salut keju. Nah, waktu ada beberapa competitors lain ikut, nah, akhirnya jadi membentuk sebuah ekosistem di mana orang tuh makin aware. Malkis itu bukan cuma yang gula doang. Sekarang ada ini karena yang pilihannya juga banyak, membantu orang-orang tuh lebih kenal juga. Nah, sehingga nge-boost juga si brandnya dia atau produknya dia untuk juga jadi lebih laku. Jadi dia nggak bisa sukses sendirian ya. Dia mesti ada kompetitors yang ikutin juga sama bisnisnya dia, baru ekosistemnya itu jalan, baru bisnis itu bisa
cukup sustainable enough ya untuk bisa berkembang dari inovasi yang awal dia buat nih, baru satu nih. Kalau ada yang ikut, nah itu membuat justru jadi terbentuk industrinya. Ya, kurang lebih itu konsep dari environment ecosystem. Oke, jadi kalau ngomongin bisnis ekosistem ya, di episode ini kita belajar kalau bisnis itu nggak bisa berdiri sendiri. Dari sisi supply chain ekosistem, sebuah bisnis akan berkaitan dengan banyak bisnis pendukung lainnya. Jadi, kamu bisa explore mungkin ada peluang-peluang bisnis yang menarik, yang worth to try ya, dari bisnis-bisnis pendukung dari sebuah industri tertentu. Ya, dari sisi environment ecosystem yang kita pelajari di episode ini adalah kita perlu memahami kalau perlu ada lingkungan bisnis yang cukup besar ya untuk menarik customer ya. Jadi sesama competitors itu somehow harus ada unsur kerjasamanya. Kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa menang sendiri kalau kita mau maju. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Kalau kamu belum sempat, udah sempat rating. Kalau belum, please sempetin ya. Karena ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain juga yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu yang juga lagi berjuang mencapai mimpi untuk punya bisnis yang sukses. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat teman kamu. Yuk, berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.